Selamat datang di channel Mencari Film. Semoga kalian sehat dan terhibur untuk menemani waktu santai Anda. Penggemar Mencari Film, salah satu film terbaik Korea yang akan Mimin ulas yakni film Taegukgi yang bergenre drama dan action. Dirilis pada tahun 2004 dan disutradara oleh Kang Jae-gyu. Taegukgi merupakan film dua kakak beradik yang harus melindungi satu sama lain setelah mereka dipaksa turun ke medan perang. Di film ini juga mengisahkan bagaimana dua kakak beradik tersebut yakni Lee Jin-tae yang diperankan Yang Dong-gun dan adiknya Lee Jin-seok diperankan Won Bin yang hidup pada tahun 1950 di negara Korea Selatan. Ayah mereka sudah meninggal dunia, dan kedua kakak beradik itu harus merawat ibu mereka yang bisu karena shock atas kematian suaminya. Sebelum lanjut nonton, siapkan makanan dan minuman ringan Anda biar semakin seru menikmati adegan-adegan di film ini. Ulasan film ini diawali dengan Jin-tae yang memutuskan tidak bersekolah dan bekerja menjadi tukang semir sepatu untuk membiayai sekolah adiknya Jin-seok. Ibu mereka membuka kedai mie, yang dibantu oleh seorang wanita yang juga pacar Jin-tae, Kim Yang-shin yang diperankan oleh aktris Lee Eun-jo. Kehidupan mereka yang pas-pasan tetap membuat mereka bisa bahagia dan tertawa. Sampai suatu hari perang Korea Selatan dan Korea Utara pecah. Keluarga mereka terpaksa mengungsi ke desa yang aman untuk menghindari perang. Saat sedang menunggu kereta, Jin-seok tiba-tiba dipaksa oleh tentara Korea Selatan bergabung dengan mereka. Ia ditarik dan dipaksa masuk ke dalam kereta yang membawa pria Korea yang terkena wajib militer. Saat itu Jin-tae sedang mencari obat untuk persediaan obat Jin-seok yang memang sakit-sakitan. Jin-tae kembali tanpa obat di tangannya, dan melihat Jin-seok yang dibawa paksa oleh tentara itu kemudian menyusul Jin-seok ke dalam kereta dan mencarinya. Ia berusaha melawan tentara dan meminta membebaskan adiknya dari wajib militer karena adiknya sakit. Perkelahian pun tidak terhindarkan, di sini Jin-seok babak belur dipukul dengan popor senjata. Malangnya Jin-tae malah ikut terkena wajib militer juga, sehingga kedua kakak beradik ini terpaksa naik kereta dan berpisah dengan keluarga mereka. 잠시 조사할 사항이 있습니다. 만 18세에서 30세까지 남자는 들어가시면 안 됩니다. 잠깐, 어디 가십니까? 동생을 찾고 있습니다. 가자. 외삼촌네 가는 기차는 이게 아니야. 군대 갈 사람이 아니라니까. 너도 징집돼. 진석아! 어서 나가! Perpisahan pun terjadi, di mana ibu dan pacar Jin-tae hanya menatap kepergian mereka dengan raut kesedihan. Jin-tae dan Jin-seok harus menerima nasib mereka ikut berperang. Pada situasi apapun Jin-tae selalu berusaha melindungi adiknya Jin-seok. Perang berlangsung semakin sengit. Banyak tentara yang berguguran, dan mati dengan tragis. Jin-tae dan Jin-seok semakin dilanda rasa takut yang luar biasa. Namun Jin-tae berusaha menenangkan Jin-seok dan memberinya kekuatan. Jin-tae begitu menyayangi Jin-seok. Ia ingin agar Jin-seok bisa dibebas tugaskan dan dikembalikan ke rumah. Ia membuat perjanjian dengan komandan pasukan mereka jika Jin-tae berhasil melakukan misi-misi berbahaya yang membutuhkan tekad kuat untuk masuk ke garis pertahanan lawan. Dan membawa ketua pasukan musuh mereka hidup-hidup, ia akan diberi medali kehormatan dan adiknya bisa pulang. Maka mulailah Jin-tae melakukan misi-misi berbahaya itu demi menyelamatkan adiknya. Jin-seok marah padanya karena mengetahui hal itu. Ia tidak ingin kakaknya terluka dan berkorban untuknya. Namun Jin-tae menegaskan bahwa apapun akan ia lakukan demi adiknya. 저더러 탱크를 깔아뭉 김일성 무기라도 따오라면 따오겠습니다. 적진제 폭탄 메고 들어가 자폭이라도 하라면 따고 진지가 없은다면 자네 동생 후송이 아니라 제대들 못 시키겠나?
semua tugas selesai, Jin Tae memang diberi penghargaan. Jin Seok mulai meragukan keinginan kakaknya. Ia berpikir bahwa Jin Tae hanya menginginkan jabatan dan pangkat serta kehormatan untuk dirinya sendiri. Pertengkaran di antara kedua kakak beradik ini tak dihindarkan. 이대로 간다면 소대장, 중대장, 대대장 도대체 왜 그래? 그깟 훈장이 뭐라고? 난 널 제대시킬 훈장이 필요했을 뿐이야. 영만영 죽여서 받은 훈장이야. 미안하는데 날 죽게 되지만 내가 그렇게 안 했어. Di adegan selanjutnya, pasukan mereka dapat kembali pulang untuk bertemu dengan keluarga mereka. Jin Tae dan Jin Seok berpisah. Jin Seok mencari ibunya di rumah. Yang Shin keluar dari rumah mereka dan menyambut Jin Seok. Ia menanyakan keberadaan Jin Tae. Namun Jin Seok menenangkannya bahwa Jin Tae baik-baik saja. 살아있었구나. 루츠sak이 살아있었어. 형은 잘 있고? 왜 같이 안 왔어? 일이 좀 있어서. 다행이다. Tak berapa lama kemudian, sebuah mobil datang dan memaksa membawa Yang Shin untuk ikut. Jin Seok berusaha menahannya namun alih-alih malah Jin Seok dibawa pergi juga. Ternyata mereka adalah pasukan khusus yang ditugaskan untuk menyaring para komunis di Seoul. Yang Shin dituduh sebagai anggota komunis karena beberapa kali mengikuti rapat umum yang ternyata itu adalah rekayasa komunis. Yang Shin memang mengikuti pertemuan semacam itu untuk mendapatkan makanan, karena kehidupan yang sulit. Ketika Yang Shin akan diadili, Jin Tae berhasil melihat itu dan menghalangi mereka. Ia bersikeras untuk membawa Yang Shin pergi. Jin Seok pun berhasil meloloskan diri dari tahanan. Terjadi keributan di antara mereka. Jin Seok menodongkan senjata pada ketua mereka dan memaksa Jin Tae membawa Yang Shin pergi. 김영신. 나가는 게 좋아. 서로 다치지 않는 게 좋잖아. 어서 일어나. 대신 진석이는 준다길래 이름만 썼지. 난 보도연맹 뭔지도 몰라. 인공 시절에 부영만 35회. 살고 싶으면 가만히 있어. 지금 니들 무슨 짓 하는지 알고 있어? Namun seketika salah satu dari mereka memprovokasi Jin Tae dengan mengatakan Yang Shin adalah wanita pelacur yang tidur dengan para komunis. Jin Tae mulai ragu dengan kesetiaan Yang Shin. Saat Jin Tae membawa lari Yang Shin, sebuah peluru berhasil menembus tubuh Yang Shin. Jin Tae dan Jin Seok begitu terpukul dengan kematian Yang Shin. Mereka berdua berhasil diringkus oleh pasukan dan dimasukkan dalam sebuah gudang bersama para pemberontak yang lainnya. 인민군 새끼들한테 아랫돌이 돌린 년이 누군데 전현 헌양질한 건 동네 사람들이 다 말도 안 돼. 심이 뗄 거 없어. 다 알고 있으니까. 아니야. 아니야, 진태 씨. 상관 뭐해? 어서 데리고 나가! 정신 차려. 영신아. 영신아. Jin Seok terus menyalahkan Jin Tae atas kematian Yang Shin. Mengingat bahwa Jin Tae telah memiliki pangkat, ia pun diminta menghadap komandan yang baru untuk melapor. Ia pun memohon agar adiknya dibebaskan. Namun komandannya ini malah melecehkan dan menghinanya. Komandan pun memerintahkan agar gudang itu dibakar. Jin Tae begitu murka. Ia berlari ke arah gudang yang sudah habis dilahap api. Ia kemudian menemukan ballpoint milik Jin Seok yang pernah diberikan olehnya. Jin Tae melihat puing-puing dan mengira Jin Seok sudah mati. Ia begitu marah dan mencari komandan itu kemudian memukulnya sampai mati.
Ternyata Jin Seok diselamatkan oleh salah seorang teman mereka di kamp tentara sewaktu mereka satu pasukan dulu. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Komandan pasukan mereka mencari Jin Seok dan mengatakan bahwa surat Jin Tae dikembalikan lagi ke markas. Jin Seok menerima surat itu dengan gamang. Terakhir kali bertemu kakaknya ia begitu marah. Mereka berdua bertengkar hebat, dan kini mereka berpisah. Komandan juga menceritakan bahwa Jin Tae kini telah berpaling menjadi komunis dan menjadi tentara Korea Utara. Jin Seok tidak peduli dengan hidup Jin Tae sekarang. Ia merasa kakaknya itu telah mengkhianati keluarganya dan juga Yang Sin yang sangat mencintainya. Jin Seok tidak bisa tidur, dan kemudian ia membaca surat yang dikembalikan dari markas mereka. Dalam surat itu, Jin Tae mencurahkan segenap perasaannya. Rasa rindunya pada ibunya, pada Yang Sin, dan janjinya bahwa ia akan selalu melindungi adiknya Jin Seok, agar ibunya tidak merasa khawatir. Jin Seok begitu terharu dan tersentuh, ia teringat kembali saat-saat ia dan kakaknya menjalani hari-hari bersama, di mana mereka saling melengkapi dan berbagi kebahagiaan. Jin Seok pun berubah pikiran dan berangkat menuju tempat peperangan di mana diperkirakan di sana Jin Tae berada. Ia pun berusaha mencari Jin Tae, bahkan ia menyerahkan dirinya pada musuh agar bisa bertemu Jin Tae. Saat keduanya bertemu, Jin Tae sudah benar-benar kehilangan akalnya. Ia tak mengenali Jin Seok, dan menganggap bahwa Jin Seok musuhnya. Sampai akhirnya mereka saling memukul. Jin Seok berusaha menyadarkan Jin Tae bahwa ia masih hidup. Jin Tae tersadar dan menunjukkan ballpoint milik Jin Seok. Jin Seok mengajak Jin Tae untuk pergi, namun keadaannya yang terluka membuatnya susah berjalan. Ia berjanji akan pulang setelah menyerahkan diri pada pasukan Korea Selatan. Ia memaksa Jin Seok untuk pergi. Dengan berat hati Jin Seok meninggalkan kakaknya. 깃발 부대장 이진태가 제 형입니다. 뭐이? 만나게 해주십시오. 나 진석이야! 정신 차려! 형 이제 초항에서 갈 수 있어. Jin Seok berhasil selamat dan kembali pada keluarganya. 50 tahun kemudian para arkeolog menemukan situs tempat pertempuran perang Korea dan menemukan kerangka tulang yang diidentifikasi sebagai Lee Jin Seok. Ia pun terkejut mendengar itu dan berangkat menuju situs tersebut dengan cucunya, karena ia yakin itu adalah Lee Jin Tae. Saat yang mengharukan pun terjadi, saat Jin Seok yang sudah sangat tua bersimpuh menatap kerangka tulang belulang tersebut dan mencurahkan segenap isi hatinya. Adegan terakhir ditutup dengan kepulangan Jin Seok bertemu kembali dengan ibunya dan ketiga adik Yang Sin yang meskipun kehilangan kakaknya tetap terlihat ceria.